Halo semuanya, selamat datang buat tiap pasang telinga yang telah meluangkan waktunya untuk memilih mendengarkan podcast atau podcast Karsa Cita. Selamat mendengar. Hai Sobat Kata, welcome back to Podcast Karsa Cita. Selamat datang di podcast spesial Katain, Karsa Cita Internal episode 21. Bersama aku Iha yang akan nemenin Sobat Kata dalam beberapa menit ke depan. Di episode kali ini, kita akan ngebahas topik yang menarik banget. Eits, sebelum kesana, tentunya aku di sini nggak sendirian nih. Ada partnerku yang super duper kece. Ada Aulia. Halo Aulia. Hai Sobat Kata, kenalin aku Aulia. Nah, betul banget yang Iha bilang, topiknya menarik dan jarang banget dibahas. Dan seperti biasanya, di sini kita juga kedatangan tamu kece dari salah satu divisi paling kece di Karsa Cita, yaitu Community Development. Dan welcome Kak Atira. Halo Aulia dan Iha, dan halo juga ke Sobat Kata yang mendengar podcast episode ini. Sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu kali ya. Aku Atira Benedikta dari Divisi Community Development yang akan menemani Iha, Aulia, dan Sobat Kata untuk ngobrol-ngobrol nih. Tapi emang BTW kita bakal ngobrolin apa sih? Oke, pasti Kak Atira dan Sobat Kata udah mulai penasaran nih. Langsung kita spill aja kali ya. Jadi, kita bakal ngebahas topik tentang what if mindset is our privilege ketika pikiran positif bukan milik semua orang. Jadi di sini, mungkin kita semua udah sering dengar soal pentingnya pola pikir yang positif dalam pengembangan diri. Tapi, Sobat Kata penasaran nggak sih soal gimana kalau ternyata hal tersebut itu nggak bisa dimilikin sama semua orang secara merata? Bener banget. Kira-kira apa jadinya ya kalau mindset itu sebenarnya adalah sebuah privilege yang ternyata nggak bisa dipunyai semua orang. Dan karena ada beberapa mereka yang tumbuh di lingkungan dengan support yang penuh di keluarga dan sekitarnya, dan mungkin juga ada mereka yang nggak dapat hal tersebut dan justru malah dapatnya tekanan, jadinya nggak bisa dapat mindset untuk bisa jalanin hidup yang lebih baik. Nah, kayak yang Aulia bilang, jadi dari sini kita mulai bisa mikir ya, ternyata pola pikir itu nggak sesimpel ya udah mikir positif aja, karena ada banyak faktor di balik itu semua. Bener banget Iha, kadang tanpa kita sadar itu kita sering banget ya buat nuntut orang lain untuk stay positive thinking. Dan sebenarnya untuk stay positive thinking itu juga nggak salah kok, cuma kadang kita tuh suka lupa aja di dunia yang dengan permasalahan setiap orang yang berbeda, dan kita juga lupa kadang kita juga tumbuh di latar belakang dan lingkungan yang juga berbeda. Ya, bener banget Aulia. Makanya ini tuh topik yang harus banget untuk kita kulik bareng ya. Sebenarnya mindset itu apa sih? Dan kenapa ya mindset itu sering disebut sebagai sebuah privilege? Oke, mungkin boleh langsung kita bahas aja kali ya. Jadi, kemarin aku lagi sempat nonton podcast dan judul podcastnya itu The Diary of a CEO. Dan aku nontonnya di YouTube. Ada satu bagian pembahasan yang menurut aku menarik banget nih buat dikulik. Mereka di sana sempat nanya, what if mindset is a privilege? Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya mindset itu apa sih? Apa benar mindset yang positif tuh cuma bisa dimiliki sama mereka yang punya akses ke pendidikan dan lingkungan yang positif? Dan ini dia nih yang lebih menarik menurut aku. Kalau mindset ternyata emang bentuk dari privilege, gimana ya kira-kira cara kita untuk tetap bisa buka ruang buat orang lain berkembang tanpa menghakimi mereka untuk punya pola pikir ideal versi kita? Mungkin boleh kita tanyakan langsung ke Kak Atira kali ya. Menurut Kak Atira, sebenarnya mindset positif itu apa sih? Dan kira-kira kenapa mindset bisa disebut sebagai privilege? Oke, mungkin aku mulai dari mengutip dulu kali ya, dari jurnal yang ditulis oleh Krishantiana 2017. Di situ ada seseorang namanya Carol Dweck, di mana dia bilang kalau mindset itu adalah pola pikir dan pandangan yang diyakini oleh seseorang individu. Nah, mindset seseorang itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fixed mindset, yaitu mindset yang sifatnya tetap atau tertutup. Yang kedua ada juga growth mindset, yaitu mindset yang dapat terus berkembang.
Jadi mungkin yang kita definisikan sebagai pemikiran positif itu adalah growth mindset ya Sobat Kata. Dan kenapa bisa disebut juga sebagai privilege adalah karena mindset itu sendiri terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidup dan lingkungan tempat kita dibesarkan. Dan memang tidak semua orang nih memiliki pilihan atau berkesempatan untuk punya akses ke lingkungan yang edukatif maupun suportif yang dapat membentuk seseorang memiliki growth mindset itu sendiri. Wah, iya juga ya Kak Tira. Setuju banget nih aku sama yang Kak Tira bilang. Karena sebenarnya kita bisa lihat kalau ternyata mindset yang positif itu bisa dibilang sebuah privilege. Aku punya contoh simpel. Kayak gini, mungkin ini case-nya tentang A dan B. Ada si A yang lahir di keluarga yang suportif. Mungkin bisa dibilang dia tuh selalu punya pikiran dia pasti bisa. Dan keluarganya selalu bilang kalau kamu pasti bisa. Dia punya akses pendidikan yang baik, atau dia juga nggak harus mikirin kebutuhan dasar setiap hari. Mungkin si A lebih gampang buat bilang kalau dia bisa berkembang, ataupun kalau dia bisa belajar dari kegagalan. Tapi berbeda dengan si B, karena si B itu adalah orang yang tinggal di lingkungan yang penuh tekanan. Mungkin keluarga si B ini toksik, dikit-dikit dibilang, udahlah kamu mah gak akan sukses. Dan setiap ide yang si B bilang selalu dikatain lebay. Apalagi kalau dia lagi berjuang secara finansial. Atau mungkin dia dari kecil udah sering dibilang, kamu gak akan bisa. Dan ya, ternyata pikiran tersebut membuat kita percaya kalau itu gak akan bisa. Jadinya, memikir positif itu adalah suatu hal yang terasa lebih berat. Di sini udah kelihatan banget kan kalau start point-nya itu berbeda. Nah, dari apa yang Kak Iha sampaikan tadi, kita bisa lihat ya, kalau pikiran tersebut tuh secara nggak langsung udah tertanam nih di alam bawah sadar kita, dan itu juga bukan salah siapa-siapa. Karena memang kita nggak bisa milih sih kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa atau di lingkungan yang seperti apa. Tapi yang perlu kita catat, kalau si A sukses karena punya mindset bagus, terus nyalahin si B nih karena males, itu juga nggak adil sih. Kita lupa juga ngelihat konteks bahwa di balik mindset itu sendiri, dan banyak faktor juga sih yang bisa ngebentuk seseorang. Menurut kalian gimana? Bener banget. Banyak banget faktornya dan sangat mempengaruhi ya bagaimana mindset seseorang itu terbentuk, baik itu dari lingkungan, pola pikiran ditanamkan oleh orang tua, dinamika keluarga, lingkungan pendidikan, interaksi sosial semasa kita hidup pun berpengaruh loh sama cara kita membentuk mindset kita sendiri. Dan benar kata Iha tadi, jatuhnya tuh start point setiap orang jadi beda-beda dong, dan gak bisa disalahkan ketika tidak semua orang memiliki mindset yang optimis dan positif gitu ya. Kita coba bedah contoh yang mirip kayak Iha tadi kali ya, di mana semisal ada orang yang tumbuh dengan dukungan emosionalnya kurang dari orang tuanya dan cenderung diremehkan. Akan berdampak dong secara nggak langsung dengan cara dia melihat sebuah kesempatan. Mungkin bagi orang lain, cara mereka melihat sebuah kesempatan itu mahal ya, tapi bagi dia, jatuhnya kesempatan itu ketika gagal akan mengantarkan dia kembali dong ke pengalaman diremehkan oleh orang tuanya. Itu yang bikin orang stuck di fixed mindset dan kesulitan keluar dari sana. Sedangkan kalau kita hidup di lingkungan yang suportif, percaya sama setiap hal yang kita pikirin atau lakuin, kita akan melihat kegagalan dari sebuah kesempatan itu sebagai pengalaman dan pembelajaran. Pun potensi seseorang tersebut buat punya growth mindset itu jadi lebih besar. Struggle lainnya seperti kondisi ekonomi juga akan berbeda situasinya ketika orang yang financially struggle itu mereka akan cenderung lebih fokus ke caranya untuk survival dibanding self-growth itu ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin background orang untuk tidak aware gitu dengan mindset yang mereka punya sekarang. Benar-benar, aku juga setuju nih dengan Kak Atira. Dan belum lagi ya stigma di masyarakat, soalnya kadang kita tuh punya cita-cita yang mungkin sedikit out of the box, dan bukannya dapat support positif, kadang kita tuh sering, meskipun bukan dalam bentuk finansial ya, setidaknya nggak ngejatuhin lah ya. Tapi kadang kalau kita punya cita-cita yang sedikit out of the box atau aneh, malah dibilang halu. Atau kalau kita sadar soal kesehatan mental, di zaman sekarang tuh sering dibilangnya lebay atau justru drama. Nah, iya sih Aulia.
aku juga setuju. Padahal ya, itu semua tuh mungkin secara nggak langsung bisa dibilang sebagai bentuk pembunuh mindset secara perlahan kali ya. Benar, serem banget juga ya kalau dibilang sebagai bentuk pembunuh mindset. Dan aku juga kepikiran nih, kira-kira apa aja sih dampak dari kesenjangan mindset itu, dan menurut Kak Atira gimana, Kak? Dampak dari kesenjangan mindset ya. Aku tuh baca-baca dari Carol Dweck. Katanya kesenjangan mindset itu bisa menciptakan ketimpangan sosial antar orang-orang yang punya growth mindset dan fixed mindset. Bentuk ketimpangannya tuh ya itu tadi, cara pikir terhadap sebuah peluang. Aku pribadi sebelumnya itu merupakan seseorang yang bertumbuh di lingkungan yang tidak terlalu positif dan suportif. Tapi sekarang justru aku tuh selalu mempercayai bahwa yang namanya kesempatan itu ternyata selalu ada, Sobat Kata. Kayak menjadi bagian dari Karsa Cita ini tuh merupakan sebuah kesempatan loh yang bisa dicoba oleh semua orang. Dan aku mengambil kesempatan itu. Ketika kita menjadi orang yang cenderung berani untuk mengambil resiko, mencoba berbagai hal baru, punya rasa percaya diri buat apply berbagai kesempatan yang challenging, itu udah mengantarkan kita untuk menjadi seseorang yang memiliki growth mindset sih. Sedangkan buat orang yang fixed mindset, mungkin bisa jadi dia ngerasa kayak, nggak usah nyoba lah, lagian gue siapa, pasti ujung-ujungnya gue gagal. Atau kayaknya ini bukan hal yang aku bisa lakuin deh. Nah, pemikiran yang kayak gitu yang malah menghalangi kita untuk menggali potensi lain yang belum tergali dari diri kita sendiri, dan takutnya jadi bikin stuck gitu teman-teman. Tidak mengambil kesempatan yang ada, padahal kalau seandainya kita lebih berani dikit aja, bisa aja waktu kita nyoba ternyata berhasil kan. Dari dua perbedaan cara pikir itu aja udah menunjukkan adanya ketimpangan sosial, seolah-olah kesempatan tuh hanya dapat diakses oleh orang dengan background yang positif loh, Sobat Kata. Nah, aku setuju sih sama yang Kak Atira bilang, karena ya dengan seseorang yang punya growth mindset itu akan jauh lebih positif gitu. Tapi mungkin bisa digarisbawahi juga ya, karena kadang seseorang yang mungkin dia ngerasa udah kayak mindsetnya bagus gitu, tapi ada yang bahayanya juga, karena seseorang yang mungkin punya privilege mindset ini kayak apa ya, dibilangnya mungkin lupa bersyukur kali ya, dan malah jadi judgmental. Ini tuh aku bisa bilang karena aku pernah lihat case-nya sendiri ya, dari cerita temen aku. Dia tuh punya kegiatan yang kayak sebagai tutor lah gitu. Nah, salah satu mentinya itu ada yang pernah bilang atau cerita gitu, kalau dia punya rasa minder dan dia tuh nggak percaya diri untuk nyoba suatu hal tuh selalu takut gitu. Dan dia tuh ngelihat temennya yang lain yang dia rasa dia tuh bertumbuh banget gitu, dan dia mencoba untuk ceritain rasa takutnya dan segala macam, tapi ternyata responnya agak kurang enak gitu ya, karena mereka bilang kalau misalnya pantas aja kamu tuh stuck gitu, padahal ya udah tinggal usaha doang, apa susahnya sih. Tapi dia nggak ngelihat dulu kondisi temannya ini, padahal kenapa nggak coba untuk ngasih cara ataupun ngasih istilahnya tuh buat ngebangun rasa percaya diri temennya, dan bukan malah ngejatuhin gitu loh. Mungkin itu mereka nggak sadar ya ngelakuin hal itu, tapi dibalik rasa percaya diri mereka itu, mereka punya pemikiran positif tuh mungkin karena udah ditanamkan dari kecil oleh keluarganya, dan mereka punya akses ke situ kayak gitu. Dari cerita Iha ini cukup membunuh perkembangan mindset ya, dari kayak apa yang udah kita sampaikan sebelumnya. Nah, makanya di sini penting banget ya buat kita belajar soal compassion, empati, dan sadar terhadap suatu konteks sebelum ngejudge orang lain dengan mudahnya. Dan meskipun mindset itu bisa didapat dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, dan bisa dibilang sebagai suatu privilege, bukan berarti ya seseorang yang punya fixed mindset itu nggak bisa punya growth mindset. Nah, Sobat Kata pernah dengar salah kunci buat ngebangun growth mindset nggak sih? Wah, salah kunci. Kira-kira apa aja sih cara kita untuk nutupin kesenjangan mindset ini ya? Tapi kalau misalnya kita join suatu komunitas gitu, itu kita bisa buat untuk ngembangin pola pikir menjadi positif nggak sih? Kira-kira menurut Kak Atira gimana nih sebagai salah satu staff dari community development terkait hal ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, karena
kayak yang dibahas tadi, kalau misalnya kita tidak bisa milih di lingkungan mana dan latar belakang seperti apa yang dapat membantu menutup kesenjangan mindset, bergabung ke sebuah komunitas itu akan sangat membantu sih. Tapi komunitas yang positif dan membangun ya, Sobat Kata. Sebagai salah satu staff dari divisi yang fokusnya ke development of the community itself, aku meyakini bahwa sebuah komunitas itu selalu bisa jadi tempat buat membuka perspektif baru. Karena latar belakang anggotanya pasti banyak yang beda-beda dong. Banyak hal yang kita bisa pelajari dan adopsi untuk mendorong perkembangan mindset kita ketika kita bergabung ke komunitas yang heterogen. Wah, ternyata untuk punya mindset yang bagus itu gak cuman harus dibangun dari lingkungan keluarga atau teman aja ya. Kita bisa gabung juga di sebuah komunitas. Dan kira-kira boleh disebutin gak tuh Kak, contoh kegiatan dari community development di Karsa Cita tuh kayak apa aja? Contohnya ya, mungkin aku jelasin dulu sedikit bahwa walau semua orang punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka semua yang ada di sana tuh dengan tujuan yang sama, yaitu bertumbuh. Di beberapa komunitas itu pasti ada dong program-program yang membantu untuk belajar dan bertumbuh seperti mentoring, forum diskusi, support group, bahkan nongkrong produktif pun bisa jadi sarana loh untuk membentuk mindset yang positif. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang tujuannya sama, kita akan merasa dilihat dan dimengerti. Itulah hal yang bisa bantu kita untuk membentuk mindset yang lebih sehat. Dan di komunitas yang sehat ya teman-teman, bukan di komunitas yang orang-orangnya toxic positivity atau crab mentality. Safe space pada sebuah komunitas itu bukan hanya menjadi ruang aman bagi kita, tapi tempat kita juga untuk ditantang buat berkembang dengan cara yang tidak maksa, gitu Sobat Kata. Nah, ingat ya Sobat Kata, komunitas yang positif. Oke, menarik nih. Ternyata komunitas tuh bisa berdampak besar banget ya buat ngebantu orang-orang untuk ngebangun mindset yang positif. Nah, kalau ngomongin soal perubahan mindset, kira-kira ada nggak sih cara yang bisa kita lakuin sendiri buat ngebantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum punya support system untuk ngebangun sebuah mindset yang baik itu tadi? Gimana nih Kak Atira? Ada, pasti ada dong cara yang bisa kita lakuin yang dimulai dari diri kita sendiri mungkin ya. Tapi mungkin kalau untuk mengubah mindset orang itu, sebelumnya aku jelasin kalau itu bukan tanggung jawab kita. Tapi untuk mensupport mereka supaya mereka merasa aman, didukung, dan diapresiasi gitu ya, sehingga bisa mengarahkan mereka menuju mindset yang lebih baik, bisa dimulai dari diri kita sendiri yang menciptakan positive state. Nah, positive state itu apa sih? Positive state itu merupakan kondisi di mana kita secara sadar memelihara pikiran, emosi, dan perilaku yang positif supaya pun kita bisa menyebarkan energi positif ke orang sekitar. Karena menurut Fredrickson 2001, positive state itu bisa loh memperluas cara berpikir dan bertindak seseorang. Orang-orang tuh akan jadi lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Mereka juga bisa merasa termotivasi dan berpengharapan gitu. Misalnya, setelah kita dapat pujian nih dari kerja keras kita, atau misalnya ada yang bilang ke kita kayak, podcast ini bagus ya kemarin topiknya, pasti secara nggak langsung kita lebih semangat dong buat bikin episode podcast lainnya ya kan? Dan sekuat itu jadinya impact dari positive state itu sendiri. Dan mungkin dengan begitu, secara nggak langsung mereka yang merasakan positive states dari kita justru bisa mulai membangun mindset yang lebih positif dan bertumbuh lebih lagi tanpa ngerasa sendirian ataupun dijudge ketika ingin mencoba hal-hal baru. Nah, iya juga ya Kak Tira. Aku setuju sih, dan aku juga ngerasain hal itu. Karena, kadang buat kita ngerasa harus ngelakuin hal besar itu untuk bantu orang lain. Padahal ya, ternyata dari hal-hal kecil itu, asalkan konsisten, kita udah bisa berdampak besar untuk orang lain. Jadi kayak nggak harus besar dulu, yang penting mulai aja dulu. Itu kali ya. Oke, bisa dipahamin sih dari cerita Kak Iha dan Kak Atira. Tapi kita kan tahu ya kalau manusia itu sifatnya dinamis, apalagi secara emosional nih. Aku mau nanya, boleh nggak sih ke Kak Atira? Kalau kita lagi dalam kondisi yang nggak stabil secara emosional, gimana ya caranya tetap bisa jadi support buat orang lain tanpa kita ngerasa kayaknya ini ngerugiin diri sendiri deh? Nah, ini pertanyaan yang bagus sih Aulia, karena
balik lagi, kita kan nggak akan bisa ya jadi malaikat yang selalu positif dan baik-baik terus aja ya. Aku tuh sempat baca kalau disebut juga positive mindset itu tidak lahir dari tekanan untuk selalu stabil secara emosional, tapi dari keseimbangan juga antara mengenali emosi negatif yang ada di dalam diri kita sendiri, tapi tetap terbuka juga sama hal-hal positif. Jadi mungkin untuk merasa tidak merugikan diri sendiri tuh kita harus benar-benar kenal dulu ya sama kapasitas diri kita sendiri. Sampai mana mungkin kita bisa support teman kita. Karena kan ketika kita akan support teman, kita tuh hadir secara emosional dan mendengar mereka. Dan itu juga membutuhkan energi kan. Kalau kita kenal dengan kapasitas kita ketika kita sedang tidak stabil tapi harus support teman, kita boleh kok jadi asertif ngomong kayak, aku lagi gak bisa maksimal nih karena aku pun sedang tidak baik-baik aja. Tapi aku akan dengar kamu dan aku akan ada buat kamu. Teman-teman kamu tuh pasti bakal ngerti gitu. Karena support teman itu tidak harus selalu dengan mencarikan solusi, tapi cukup jadi pendengar yang tulus dan hadir sepenuhnya ya. Itu tuh udah bentuk support yang besar loh. Karena support itu bukan soal performa, tapi soal hadir secara nyata kepada teman-teman kita gitu. Setuju sih aku, dan kadang bener ya, untuk ngebantu orang lain tuh juga nggak harus dari hal yang besar sih, tapi hal kecil yang konsisten. Dan walaupun kita nggak selalu dalam kondisi yang stabil, kita juga bisa kok bantu orang lain untuk pelan-pelan way out dari cara pola pikir mereka yang menurut mereka tuh masih kurang baik atau masih kurang positif. Dan kayaknya obrolan kita hari ini insightful banget ya. Jadi reminder juga kalau perubahan mindset itu bukan sesuatu yang instan, tapi bisa dimulai sih dari hal-hal yang kecil, mulai dari sendiri dan juga meluas buat orang-orang sekitar kita. Bener banget. Dan satu hal penting juga bahwa mindset itu sebenarnya adalah sebuah privilege yang bukan dalam arti eksklusif ya Sobat Kata, tapi sesuatu yang bisa dibangun secara pelan-pelan. Apalagi kalau kita punya kemauan untuk belajar, kuncinya tuh di situ. Kalau kita punya kemauan untuk belajar, tumbuh, melihat perspektif lain, mungkin didukung juga oleh lingkungan yang suportif, punya growth mindset itu bisa bikin kita lebih terbuka sama proses dan kesempatan gitu. Tapi bukan berarti yang punya fixed mindset pun nggak bisa berkembang, pasti bisa, selama kita aware gitu, kalau kita mau belajar. Justru dengan kesadaran dan dukungan yang tepat, mindset apapun itu pasti punya ruang untuk tumbuh jadi lebih positif. Wah, oke. Kayaknya aku nangkep nih. Intinya adalah kemauan untuk belajar ya Sobat Kata, kayak yang Kak Atira bilang tadi. Karena kalau misalnya kita nggak mau, ya orang lain nggak akan bisa. Ya kan Kak? Nah, aku tuh setuju banget sama hal ini. Nah, semoga dari obrolan kita tadi, Sobat Kata juga bisa dapat insight baru tentang pentingnya support system dan gak gampang buat ngejudge pola pikir orang lain yang mungkin belum sesuai dengan versi yang kita harapkan. Karena dimanapun titik mulainya, tetap punya peluang untuk tumbuh kok. Kayak yang Kak Atira bilang, karena seseorang yang punya fixed mindset, itu tidak ada yang tidak mungkin untuk dia bisa growth mindset kayak gitu. Setuju banget. Dan di sini kita juga nggak perlu untuk berpikir seperti apa yang Iha udah sampaikan tadi ya. Kayaknya diudahin dulu kali ya percakapan kali ini, karena kalau kita bahas kayaknya bisa sampai berjam-jam sih, karena ini juga topik yang lumayan menarik dan jarang kayak yang aku bilang tadi. Tapi mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi di lain waktu kali ya. Dan makasih juga ya buat Kak Atira yang udah mau sharing dan ngobrol tentang topik ini bareng aku dan Kak Iha. Moga kita bisa ada kesempatan lain lagi deh untuk join di Katain di episode selanjutnya. Iya, aku juga makasih banyak ya buat Iha dan Aulia mungkin yang udah ngasih aku kesempatan untuk berbagi. Aku enjoy sih sama topiknya dan aku senang bisa dapat kesempatan untuk ngobrol di episode podcast kali ini, dan semoga Sobat Kata yang mendengarkan juga mendapatkan manfaatnya. Semoga insightful juga informasi yang aku sampaikan. Oke, terima kasih Kak Atira, Aulia, dan terima kasih juga buat Sobat Kata yang udah bersedia untuk dengerin obrolan episode Katain kali ini. Bener yang Kak Atira bilang, semoga episode kali ini bisa untuk merubah ataupun bisa untuk menjadi
bekal gitu ya. Ataupun buat teman-temannya mungkin yang masih memiliki pikiran yang fixed mindset, mungkin bisa suruh dengerin ini nih. Oke, mungkin teman-teman, mungkin Sobat Kata bisa dengan support podcast dengan cara follow Spotify kita dan follow juga akun Instagram kita di @karsacita.id biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, makasih juga buat Kak Iha dan Kak Atira. Dan mungkin ini sedikit closing statement kali ya, bahwa yang perlu kita sadarin mindset itu memang bisa jadi privilege sih, tapi itu juga suatu yang bisa dibangun pelan-pelan asal ada kesadaran dan juga dukungan. Dan setiap orang, apapun titik mulainya, tetap punya ruang untuk tumbuh. Semangat dan selamat untuk selalu berprogres ya Sobat Kata. Dan gak perlu dari hal yang besar kok. Sampai jumpa di episode Katain selanjutnya. Hai, terima kasih sudah dengarkan edisi podcast kali ini. Jangan lupa cek varian podcast lainnya juga ya.